Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi dhamina rizqa wa hayya bi asbabihi wa talaba lana taubata wat taqwa wal istiqamata wal ikhlasa was sidqa wa tuma'ninata wa muraqabata wa musyahadata wa ma'rifatullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Sadaqallahu azim. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Rawahu Bukhari wa Muslim. Jamaah maghrib insyaallah yang selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur atas nikmat hidup yang masih Allah gariskan kepada kita, sehingga takhafi, takhalli dan tajalli serta tahalli pun mampu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tatkala di setiap siklus kehidupan kita ini, semua yang Allah berikan kepada kita pasti ada hikmah. Maka orang-orang yang beriman, mereka senantiasa ketika datangnya ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila ini dimaknai, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, maka kita akan menemukan di mana maqam li islahil qulub itu terwujud. Maqam di mana hati selalu terupdate. Maqam di mana hati ini selalu hidup. Apabila hati sudah hidup, Bapak dan Ibu, kita tak pernah lagi menyalahkan Allah. Takkan pernah. Jangankan secara zahir terbersit pun khawatir di dalam hati kita, takkan pernah kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala atas garis kehidupan yang Allah takdirkan kepada kita. Maka inilah salah satu cara hati seseorang abid itu hidup ketika mereka menyandarkan seluruhnya kepada ma'budnya, yaitu Allah Jalla Jalla. Maka salah satu bentuk ketenangan hati itu apa? Allah sampaikan di dalam surah Thaha, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku ini, kata Allah, adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada ilah kecuali aku, kata Allah. Apa yang Allah perintahkan? Fa'budni, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Wa aqimis shalah. Satu-satunya cara untuk menemukan di mana ma'rifatullah adalah ibadah as-shalah, li dzikri, untuk mengingat. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau hati wa qala maingi Allah Jalla Jalaluhu, lapang saja dunia itu Bapak Haji. Ndak aduh de awal bulan baru
galang, pertengahan bulan agak kurang galang, akhir bulan sambung mukonya. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka selalu terkoneksi dengan Allah SWT. Maka Imam An-Nawawi dalam kitabnya Bustanul Arifin mengatakan, ketika seseorang sudah mampu melaksanakan ibadah sholat, pertanyaannya adalah, sudahkah sholat mereka menjadikan diri mereka itu tatmainnah? Apakah sholat mereka itu sudah mampu membuat mereka menjadi tenang secara zahir dan batin? Atau mungkin sholat mereka itu hanya ritual antara takbir, rukuk dan sujud saja, sehingga tidak ada athar, tidak ada bekas daripada sholat mereka. Selesai keluar dari masjid, sholat berjamaah, mulai pula fahsyat balik, mulai pula munkar balik. Artinya bagaimana sholat tidak menempel di hati, sekedar jawarih saja. Maka Imam An-Nawawi mengatakan, tanda-tanda seseorang abid, sang penyembah pada Allah, sholatnya hanya berbekas di tubuhnya saja, tidak melalui daripada kalbunya, adalah pertama, jumudul aini, matanya selalu beku. Orang yang sholatnya itu tidak pernah sampai min halawati sholat, dari nikmatnya sholat dan bedanya makamnya. Pertama, orang yang sholat tapi matonya jarang menangis kepada Allah. Galak sih hari ini Bapak Haji, tak pernah menangis memikirkan dosa dan maksiat yang dilakukan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu Bapak Ibu, kalau berperang beliau berada di garda terdepan, tapi kalau sholat malam beliau makhluk Allah yang paling cengeng kepada Allah. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dia tehudo kakinya tertapak ke bawah Bapak Ibu, kok baparang dan dicoba untuk melawan Umar, tapi kalau malam menangis terseduh-seduh kepada Allah. Awak lewat itu Bapak Haji. Sholat kita berjamaah Bapak Haji, kemudian malam sholat tahajud, lain menangis awak Allah, tak terseduh-seduh tali berisa-isa. Ibarat lebih parah kalau kita menangis dibandingkan dengan ditinggalkan oleh suami tercinta, istri tercinta, dan anak-anak tercinta. Letakkan itu mana nyawa Allah. Kalau belum, berarti sholat kita hanya baru sampai makam jawarih di luar sebab. Yang kedua, tanda-tandanya adalah qaswatul qalbi, keras hati, tak mau mendengarkan nasihat. Dia kena bana ala anak kecil lo ke mana setiap bohong. Saling musuh tak boleh. Orang yang demikian artinya sholatnya hanya sekedar jawarih saja, tidak berbekas di dalam hatinya. Yang ketiga, idza'ul muslim, orang yang suka menyakiti hati saudaranya dengan lisannya, bertetangga tidak saling tegur sapa, bahkan kok aduh banda di buku rumahnya sumbe, jam 1 malam masih manokok-nokok di rumah, tetangga kegaduhan bagian saja. Manusia macam ini sholat mereka hanya sekedar di makam jawarih. Yang keempat adalah tulul amal, mereka yang panjang anak. Kalau tulul amal boleh silakan panjang amalannya, tapi kalau amal angan-angannya panjang. Ambo besok kalau pensiun 1 tahun lah ya, ambo sedang membangun rumah 2 tiket di kampung ini, lengkap jokoran, beko bakabun taruang jolan dua, batarana itiak jaya.
dirancang seluruhnya. Apa kata Imam Ibn Athaillah? Arih nafsak anit tadbir, istirahatkan sejenak jiwamu dari rancangan-rancangannya. Panjang angan-angannya, lalu pensiunlah meninggal. Maka Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah SWT, apabila 4 hal ini masih ada di dalam tubuh kita, berarti sholat awak alun babakeh ke dalam hati. Maka kalau orang yang sholat itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, tampak dari amalannya. Kok batamu tegur sapa, kok ada tetangga nan sedang kelaparan dia sambal, kok ada tetangga butuh dibantu, kok ada yang sakit dicari, itu orang yang sholat. Maka Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pertemuan sebelumnya membahas bagaimana bab taharah itu sangat penting di dalam ibadah sholat. Kalau tidak suci itu Bapak Ibu, tentu tidak akan diterima ibadah sholat. Suci secara apa? Secara bentuk istinja. Lajaleh itu terangkan pertemuan sebelumnya. Dari wudu, rukun wudu lah tentu kita jumlahnya 6 macam. Anggota wajib wudu ampe muka, tangan, kepala, kaki. Namun apakah sampai di situ saja istinja kita? Tidak. Yang menempel di tubuh kita itu bukan kotoran dan najis saja, tapi ada pakaian yang kita gunakan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau sholat itu gunakanlah pakaian yang paling indah, cantik dan bersih. Jangan kena batal tumbuh lebih di bawah. Prinsip ada ini. Mukena yang lusuh itu tinggalkan di rumah. Yang dibawa mukena yang ada ukiran-ukiran. Kalau kita pai majelis taklim oleh orang cak mukena ibu bawa itu semua. Atau pulang umroh. Nah, di Madinah Al-Munawwarah Balanjo di sini pintu 300 lebih lah. Ada pet mukena rancak itu dibawa sholat. Bahkan kalau ada apa-apa yang mungkin sholat, tinggal beliau itu dilapai, baik kemari. Kebetulan ada mobil Mini Cooper bawa kemari, Alphard bawa kemari, tahaddus binya'ah. Maka yang menempel di tubuh itu berikan yang terbaik menghadap Allah Bapak dan Ibu. Yang paling gagah apa? Bawa sholat pakai. Kain sarung sebulan tidak bercuci, tinggal di rumah. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa kalau pergi sholat itu bersiwak oleh ikoku kunci saja Bapak Ibu. Bapak dan Ibu habis maghrib tadi mungkin atau sebelum maghrib makan, kemudian makan ketika makan itu pantai di jalan kuku menggosok gigi di bawah sholat. Zalim awak Bapak Ibu. Teraniaya orang yang berada di samping kita. Maka ketika Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah sudah bersih semuanya, baru masuklah kita kepada bab sholat. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, umur kita mungkin ada yang 70, 60, 50. Lah yakin tak sholat kita itu sesuai dengan tuntunan sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaji kita lah sampai kaji yang paling tinggi, tapi dasar kadang-kadang kita lupa. Maka kaji sholat ko Bapak Ibu adalah kaji yang paling penting banget. Iku amalan nan patamu ditanya di malaikat nanti. Lai bapak ke hidupnya tidak perlu, lai panjang gelar tak perlu, tapi ditanya sholatkah kita di dunia dan betulkah sholat kita. Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pembahasan kali ini kita masuk kepada bab fi arkanis shalah wa sunaniha. Bab pembahasan di mana kita bahas tentang rukun salat Bapak. Berbeda para ulama, ada mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Syafi'i dan Hanbali.
itu mengerucut kepada mazhab Imam Syafi'i yang para ulama merajihkan ada 3 balik daripada rukun salat. Dan pertama Bapak Haji Ibu, an-niyah. Pertama itu niat. Tentu niat Bapak Haji Ibu adalah amalan yang paling penting. Innamal a'malu binniyat. Bapak-bapak masih ingatkah waktu menikahi istri dahulunya? Lain pasang niat Pak. Niat menikahi istri itu untuk apa? Untuk beribadahkah? Untuk memamerkan ke orang lainkah? Atau untuk memperbaiki keturunankah? Kalau mereka berniat karena Allah, tabawa seluruhnya Bapak Haji. Tapi jika untuk memamerkan kecantikan pasangan kita hanya sampai umur 35-40, ke bawahnya karibu, takkan mungkin ibu-ibu cantik terus umur 41, 42, takkan mungkin. Bapak-bapak takkan mungkin ganteng. Karena sesungguhnya kecantikan itu relatif. Niat yang selanjutnya untuk memperbaiki keturunan, sampai dapat keturunan bosan. Makanya dalam rumah tangga itu Bapak dan Ibu ada kebosanan. Manusia yang paling membosankan di dalam rumah tangga itu adalah pasangan kita, Bapak dan Ibu. Pagi nampak aja beliau, siang nampak aja beliau, malam nampak aja beliau, setiap hari. Ada bosan Bapak dan Ibu dengan pasangannya? Ibu-ibu lain tak bosan ya Pak Bu? Alhamdulillah. Apa lain tak bosan ibu-ibu? Alhamdulillah. Dapat tempuh apa? Kalau lain tahu. Maka sungguh Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niat ini diawali pertama kali ketika beribadah. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan dulu daripada arkannya. Wa arkanus shalah, rukun salat itu ada 3 balik. An-niyah, niat. Wal qiyam ma'al qudrati, tagak bagian mampu. Takbiratul ihram, takbir. Qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ar-ruku', i'tidal, kemudian sujud, duduk antara 2 sujud, kemudian membaca duduk akhir, kemudian membaca tasyahud akhir, sholawat, salam dan berhenti. Mazhab imam yang lain memasukkan tumakninah itu menjadi bagian dari rukun, sehingga ada jumlahnya nanti 18, ada jumlahnya 16. Rukun ini syarat diterimanya ibadah sholat kita. Kalau tak ada rukun, maka sholat batil, sholat kok tertolak. Pertama niat Bapak dan Ibu. Ketika kita hendak dalam ibadah sholat, kita pasang niat. Tagak kita dulu Bapak Ibu. Tentu ketika memasang niat itu Bapak Ibu, dan paling utama syarat sahnya sholat itu menghadap kiblat. Lain tak mungkin Bapak Ibu orang sholat modeko, contoh ke arah kiblat. Kemudian apakah mungkin mereka sholat kemudian memalingkan kakinya seperti ini? Ada orang sholat modeko Bapak Ibu? Ada. Kaki arah ke siko, wajah ke kiblat. Nanti ada kelainan. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang hendak melaksanakan sholat, tentu arahnya ke kiblat. Kiblat inilah ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah,
taqalluba wajhika fis sama, sungguh dicari Nabi Muhammad maju menengadahkan kapal beliau katilan. Kenapa? Selama 10 bulan beliau mengarahkan kiblatnya ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di mana Bapak ini? Palestina. Palestina. Sehingga orang Yahudi itu karakternya suka mapa olok-olok. Ada apa suka mencibeen ibu orang Yahudi. Orang Yahudi itu suka banyak mapa olok-olok. Bahwa Muhammad maiki dulu kami menaruh ke tembok ratapan kasih dalam baru Muhammad. Akhirnya Rasulullah 10 bulan bergumam. Kemudian turunlah firman Allah pada nara taqalluba wajhika fis sama falan waliyannaka qiblatan tardha. Maka mencari itu Allah sampaikan falan waliyannaka qiblatan tardha. Maka balikkanlah arah kiblat tersebut. Falan waliyannaka qiblatan tardha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Arah ke Masjidil Haram. 10 bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah baru turun ayat. Maka Bapak Ibu kalau menghadap kiblat itu hadapkan seluruh kaki itu jangan dibuka kadang-kadang. Aduh ada salah boleh. Baik. Banyak kejadian di Makkah Al-Mukarramah Bapak Ibu, mohon maaf berada di sini. Mazhab Imam Maliki harus kanan kaki. Jadi orang-orang Tajikistan itu Bapak Ibu kalau sholat awak di Indonesia tersenggol sedikit, bila awak terawih. Kalau sokok di orang Tajikistan, bila awak mukaja, bila awak mukaja itu kamu sholat mengangkat awak rapi. Apa yang terjadi? Di sini yang dinyatakan dalam bahasa Sunda itu tangga awak bersejajar dalam kepala awak dua orang. Katakan kepala dua setatang itu atau setatang yang bahu. Kita pasang niat pertama menghadap kiblat dan menghadap kiblat ini adalah syarat daripada sahnya sholat. Menghadap kiblat itu pasangnya. Niat yang kita sampaikan boleh dengan bahasa kita sendiri. Boleh dengan bahasa Arab karena sebahagian ulama mengatakan niat itu di luar daripada takbir. Ada pula mazhab yang mengatakan niat itu ketika Allahu Akbar antara A sampai Ro. Allahu Akbar. Makanya mazhab Imam Syafi'i kalau menjadi imam takbiratul ihram itu Bapak Ibu banyak. Allahu Akbar bisa awak di dalam masaknya menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hanbal Allahu Akbar itu biasa di Makkah. Pendek. Itu boleh masaknya awak sebelum daripada dalam mazhab Hanbal itu sebelum daripada nah ketika menghadap kiblat Bapak dan Ibu, wak pasangnya Allahu Akbar. Takbir itu Bapak dan Ibu ada versinya. Ada yang sampai di telinga, ada yang sampai di siku, ada pula dan pakai takbir. Lapis itu. Yang tak boleh itu Allahu Akbar. Takbir. Juga itu. Ketika takbir seperti ini boleh sejajar dengan telinga, ada Rasulullah melakukannya, ada sejajar di bahu. Tapi tak ada Nabi mengajarkan seperti itu. Pendek harus sejajar. Nah seperti ini kalau seperti itu. Melangkahkan tangan itu Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik dalam wahdi wasut atau pawi itu dan dua tangan.
dipacik orang itu. Allahu Akbar. Apa dapat apa itu? Ya. Jadi ini untuk yang bapak-bapak antara rukun dan sunnah atau itu. Kalau ibu boleh bawah. Dan ketika ada orang yang takbirnya kemudian meletakkannya di sebelah kiri, ada yang tidak boleh itu adalah ketika dia takbir kemudian tangan tersebut juga tuang saya. Ada yang lepas saja, itu mazhab dari Imam Malik. Nah, Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah berniat, pertama kita sudah memasang niat seorang makmum adalah contoh usolli salat apa kita contohkan? Salat subuh isya. Usolli fardhu isya arba'a rak'atin adaan makmuman qiblatan lillahi. Jadi kalau kuncinya mengikuti imam, Bapak dan Ibu, jangan didahulukan imam. Ketika seseorang sudah memasang niat, kemudian imam berbeda dengan imaman. Kalau kita makmuman, ada antara makmuman kita jadi makmum. Kalau imam, Allahu Akbar, sampai imam mengucapkan baru kita takbir Allah. Jadi dulu imam dalam mazhab Syafi'i, imam Allah aja dulu. Namun saja Bapak Ibu ikuti imam. Maka ketika imam mengatakan Allahu Akbar, baru kita angkat Allah. Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selesai daripada salat berjamaah imam mengucapkan takbir kemudian membaca doa iftitah, kemudian imam senantiasa mengawali dengan baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengarkan. Secara otomatis hatiku mengikuti Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan makmum itu apabila mengerti dan tahu arti daripada Al-Fatihah boleh ditelaah dalam hati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu dalam makna. Kalau dalam ibadah itu di maqam ma'rifat. Na'budu dulu baru meminta Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Sampai nanti ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin kata kita. Imam yang pintar akan memberikan jeda waktu Bapak. Dia dua waktu tanah. Sekira-kira sampai mengucapkan makmum itu selesai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baru imam membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau seandainya imam agak cepat sedikit Bapak dan Ibu, kita sampai amin itu kan kita membaca Al-Fatihah disunahkan. Kemudian tak sampai baru Ar-Rahmanir-Rahim, imam sudah baca bismillah, berhenti ya. Dengarkan bacaan imam. Jadi kajian pakai Al-Fatihah lahir dari imam. Ingat niat pertama sholat mengikuti imam. Nah selesai Bapak Ibu itu ulangi balik. Amin kata itu. Imam dia. Apabila imam pun mengerti tentang fikih sholat berjamaah agak lama segini. Tapi kalau seandainya beliau agak capek daripada itu, kita baru sampai Ar-Rahmanir Rahim, imam sudah membacakan surat pendek,
diam, hentikan dan dilanjutkan Maliki Yaumiddin dengan. Tapi kalau tergantung Maliki, kalau tergantung di pertengahan ayat, lanjutkan ci ayat itu dengan kalimat. Kadang-kadang kalau banyak bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bakajan juga surat Al-Fatihah. Ternyata imam seorang, makmum laki-laki seorang, makmum perempuan ada 10 orang. Karena ketika imam sudah habis, kemudian makmum yang laki-laki mengajarkan Al-Fatihah, imam sudah membacakan surat pendek, salah imam. Siapa ini? Makmum kau sedang mengajar Al-Fatihah, tentu tidak bisa. Ibu-ibu tidak mungkin bagi tanda bapak ibu, karena masih ada jamaah laki-laki. Tanda itu hanya takwa. Kalau salah imam takwa, kalau makmum ibu saja. Ajar suara ibu salah imam, atau dia lanjutkan dengan ayat tak boleh, karena suara tidak boleh berubah. Nah, ketika bapak dan ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah selesai itu imam membacakan ayat-ayat pendeknya, baru nanti imam rukuk. Ketika rukuk itu bapak ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau digambarkan rukuk Nabi itu diletakkan galih di punggung beliau, dan pun galih itu ayat ini lurus. Itu bagi kita yang normal bapak ibu. Mohon maaf kalau ada masalah punggung agak membungkuk, awalnya ini patah ngomong. Ya bagi yang normal caranya bapak dan ibu, mohon maaf. Ketika kita mau rukuk, Allahu Akbar, tangan itu apa ibu? Jadi di lutut ambil di sikoko bapak ibu, tarik di lutut seperti ini. Diluruskan saja. Jangan terlalu over rukuk. Allahu Akbar. Ada orang yang normal, Allahu Akbar. Benarnya sholat itu bapak ibu kesehatan ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sakit beliau hanya 2 kali seminggu. Kenapa? Karena sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita normal bapak ibu fisik kita, rukuk seperti tadi itu adalah mensinergikan siklus kolesterol seseorang. Jadi kubik kolesterol benarkan daripada rukuk. Maragamnya bapak ibu, dan ini sampaikan nyaman jadi bapak. Tapi kalau apa-apa yang berbau dia masuk, malah nampak hampir 20 sakit pinggang Ustaz. Karena kalau manis atau anis itu aham sampai di situ, kalau sampai situ sehat dan tak boleh. Ketika imam mengucapkan Allahu Akbar, baru makmum bergerak. Ketika imam sudah memberikan tumakninah, alhamdulillah tumakninah tanda imam i'tidal, sami'allahu liman hamidah, baru daripada makmum mengikut. Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi imam itu, beliau meluruskan shaf untuk pakai pedang beliau. Jadi Pak Imam bisa kalau aku itu latihan biasa. Maka dalam sholat berjamaah itu bapak ibu orang kafir itu takut dengan orang muslim melihat shafnya. Maka yang perlu diperhatikan adalah ketika menjadi seseorang imam itu tanggung jawabnya besar di depan bapak. Kenapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tidak datangnya Sauban bin Wujudan yang paling selalu berada di
beliau melihat makmum, lihat satu-satu. Oh, orang tua banyak dan makmum yang dibantai sore Al-Baqarah 4. Baiklah satunya juga. Apa satunya Bapak Haji? Nanti salahkan. Besok aku sholat di Masjid Abu Nawawi. Banyak aku mengayaiti Abu Haji. Kalau kau pura-pura, pakai 200 boleh sih. Maka Bapak dan Ibu, ketika iktidal itu kita membacakan apa sholat itu Bapak dan Ibu secara Allah namanya doa semuanya. Mulai dari niat, kemudian baca satu ayat kita sampai salat doa semuanya. Ketika Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah selesai itu iktidal, itu baca doa, kemudian baru rukuk. Ketika rukuk ada dua cara Bapak. Pertama, ada orang itu dalam Sunan An-Nasai dijelaskan, ada yang menutup duluan, ada yang angkat duluan. Dua-duanya benar, ada penjelasan dalam hadis. Yang tak benar itu kepala duluan, tak boleh. Yang rukuk kepala dan duluan. Boleh menutup, boleh tangan. Maka mana yang bisa kita lakukan? Nyaman kita lutut kita silakan. Nyaman pula yang kanan silakan. Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah rukun sholat ini kita bagi nanti Bapak dan Ibu menjadi 2 pertemuan insyaallah. Dan ini baru pertemuan sampai daripada sujud. Antara niat tadi kita baca sampai kepada rukunnya sujud. Insyaallah pertemuan selanjutnya daripada sujud nanti sampai kepada salam. Bacaan-bacaannya itu sudah maksud, sudah kita kenal semuanya. Maka benarkan sholat kita, maka Allah akan terima sholat kita ketika sholat sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW dan dituliskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih. Bapak dan Ibu, karena azan Isya sudah berkumandang, kita berikan waktu kepada muadzin. Setelah itu baru kita agih tanya jawab agak 10 menit. Mohon maaf Bapak dan Ibu, ampun qauli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, sebelum iqamah dikumandangkan nantinya, apabila ada pertanyaan dari apa-apa di Ibu Ambo persilakan. Ya, silakan Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pernah saya dengar dari salah satu penceramah bahwa waktu rukuk dan sujud tidak pakai wa bihamdi. Jadi subhana rabbiyal a'la enggak pakai wa bihamdi. Walaupun sujud atau rukuk. Yang boleh subhanallah wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, atau subhanallah wa bihamdika Allahu akbar. Itu dia enggak pakai wa bihamdi. Mohon penjelasan dari Ustaz. Terima kasih. Masya Allah. Jazakumullah untuk Bapak itu. Dalam bacaan sholat atau bacaan mulai daripada doa iftitah itu kan ada 3 versi Bapak. Ada namanya inni wajjahtu wajhiya lillati fatara samawati wal ardh Allahumma ba'id baini wa baina yadayya. Jadi ada versi-versi. Kemudian ketika rukuk subhana rabbiyal azim, ada yang mengatakan wa bihamdi tidak perlu. Dan sujud pun tidak sampai ke sana. Subhana rabbiyal a'la. Atau subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak versi daripada bacaan-bacaan tersebut, dan selagi baca itu bersumber daripada bacaan-bacaan yang dijelaskan oleh para ulama kita di dalam hadis-hadis Rasulullah, maka itu boleh. Boleh pakai wa bihamdi, boleh tidak. Cuma dalam riwayat bagian yang pakai wa bihamdi. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung, wa bihamdihi, dan dengan rasa syukur kita. Jadi itu kalimat-kalimat di dalam Arab tuh namanya kalimat-kalimat seperti mujamalah kita. Sama dengan kita mengucapkan, kita sebut namanya profesor, doktor, maka bihamdi itu gelar untuk lebih cantiknya. Dan itu tidak lari daripada kaidah bacaan daripada rukuk dan sujud. Kalau rukuk kita baca subhanarabbiyal azim. Kalau sujud a'la. Kenapa? Karena aqrabu al-'abdu, yang paling dekat hubungan makhluk dengan Allah itu adalah wa huwa sajid, ketika sujud. Maka ketika kita sujud itu Bapak Ibu, yang paling tinggi itu Allah Jalla Jalla.
muezzin kita. Itu Pak. Jadi boleh digunakan wa bihamdihi lebih bagus lagi. Jika tidak, maka itu tidak apa-apa. Mubah hukumnya, bukan haram. Itu Pak. Wallahu a'lam. Ada lagi kepada ibu yang silakan Pak yang diam. Terima kasih. Pertanyaan saya gini Pak, masalahnya yaitu saya baca atau saya cari informasi itu ada dua, ada niat selamat, ada yang dilafazkan. Nah, pertanyaan saya dalam kata dalam bagian ini niat itu harus dilafazkan dalam hati ya. Yang pertama, kedua masalah baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu masuk rukun sholat, dan sedangkan ayat yang dibaca imam bukan termasuk rukun. Jika kita tidak membaca Al-Fatihah sampai selesai sholat ini, apakah sholat kita sah masuk rukun? Sedangkan ayat yang dibaca imam itu bukan termasuk rukun. Kira-kira gimana? Terima kasih. Masya Allah. Jazakumullah Pak. Pertanyaan Bapak kita, apakah niat itu talaffuz atau biqalbi? Dilafazkan atau di dalam hati ketika dalam melaksanakan ibadah salat? Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i menjelaskan lebih talaffuz, dilafazkan. Sholli fardhu isya lillahi ta'ala. Jadi dijelaskan, ditegaskan sedikit saja. Dan ada juga yang mengatakan niat innamal a'malu binniyati fil qalbi. Kalau orang tasawuf mereka lebih ke dalam hati mereka, tidak dilafazkan. Kemudian itu boleh pilihan duanya, asalkan berniat. Contoh, kita mau sholat isya karena Allah, sudah selesai. Jadi tidak begitu runut. Aku berniat sholat isya menghadap kiblat, mengikuti imam karena Allah Ta'ala. Bahkan kepepet pun pada saat Bapak mau ruku imam itu, Bapak dan Ibu mau i'tidal lagi sudah ruku, kita datang masuk. Itu tidak mungkin usolli nanti gaji rekan. Niat saja dalam hati, langsung ikuti gerakan imam. Kemudian pertanyaan Bapak kita yang kedua, membaca surat atau ayat sesudah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah, tidak rukun. Apakah boleh Ustaz kita sholat tidak membaca surat pendek atau ayat ada di dalam Al-Quran? Maka Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat pendek itu senantiasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan ketika beliau menjadi imam, sehingga ketika seseorang sholat tidak membaca ayat atau surat-surat selain daripada Al-Fatihah, maka sudah memenuhi rukun, namun sunnahnya tidak didapatkan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat itu membaca minimal itu surat Al-Ikhlas, surat-surat pendek. Agar apa? Agar kita bisa makmum mentadabburinya. Itu ketika sholat subuh, kemudian sholat maghrib dan isya. Kan kalau seandainya Bapak merasakan biarlah tapannya saja lah rukun Ustaz, sama aja memakai baju Bapak Ibu pakai baju menutupi aurat saya lama, aku dipakai karu, aku dipakai bodi, terserah. Pokoknya menutupi aurat, itu gak kurang ajar. Tentu dia ingin perlu warna pakaian warna putih, kalau roknya warna itu, celananya warna itu. Jadi mempercantik daripada bacaan sholat itu adalah surat dan ayat-ayat agar mampu kita tadabburi. Itu Allah. Ya. Sedikit. Ya. Sambung dari pertanyaan Ya. Pada Fatihah yang tadi itu, bolehkah kita makmum tidak baca Fatihah sementara baca Fatihah belum sampai sekalian? Oh iya. Oh dari maksudnya. Jadi bolehkah makmum membaca Al-Fatihah ketika berjamaah dia Pak ya? Berjamaah kemudian makmum membaca Al-Fatihah tidak selesai.
Apakah sah sholatnya? Sah sholatnya, karena memang ketika imam sudah mengawali membacakan ayat, maka makmum wajib mendengarkan. Tinggalkan bacaan itu sampai dalam satu ayat, contoh Ar-Rahman Ar-Rahim, berhenti, kita dengarkan daripada bacaan imam agar kita bisa mengoreksi bacaan imam. Dan jangan dikejar bacaan tersebut sedangkan imam sudah mengawali dengan ayat pendek. Jika itu kita lakukan, tentu lari lebih dari niat pertama. Aku berniat mengikuti imam. Lari niat, ibaratnya ada kambing di tanah lapang, lari saya kuat itu kaja ada serigala. Bahkan ada di pulau Bapak dan Ibu, kita sholat imam kok alun daripada rukuk, lah dulu makmum rukuk. Jadi seperti berkejar-kejar. Artinya kalau sudah demikian, lari daripada niat awal sholat berjamaah. Allah. Baik kepada ibu, dari ibu ada. Saya untuk ibu. Pas, Bapak. Alhamdulillah. Tapi saya Ya. Sampai di situ alhamdulillah. Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kajian tentang fikih salat kita sudah sampai setengah daripada rukunnya. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita selesaikan rukun salat ini agar senantiasa salat kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah berkahi dan Allah menaungi kajian ini, dan kita berdoa ya Allah, apabila kita nanti meninggalkan dunia ini, kita berkumpul bersama apa-apa ibu-ibu yang rajin sholat berjamaah nanti. Amin. Kok dulu Bapak Ibu masuk surga, ibu-ibu kami, supaya kita berkumpul saudara insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kepada Ibu, aku qawli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.